Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan malam ini kita mulai dengan mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang selalu bersama-sama dengan kami, yang senantiasa memberikan anugerah kasih setia. Hingga malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP, yaitu kita ambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 hingga 13, dan yang menjadi pembimbing ayat 11b. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu bersusah, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya baca sekali lagi. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi semua orang makna kebebasan sangatlah berarti. Karena itu berarti kita menyangkut kebebasan mengaktualisasi diri dalam arti berkarya, bekerja, dan bertindak. Kemudian bebas itu berarti bebas berekspresi, adanya kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran, dan mencari pekerjaan seturut dengan kemampuan kita. Keadaan inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari pembuangan Babel setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun. Mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian yang telah diberikan atau dijanjikan Tuhan kepada mereka, dipimpin oleh Nabi Nehemia dan Ezra. Setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka kembali merayakan pesta Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun. Karena selama mereka di Babel, di dalam pembuangan, mereka tidak boleh merayakan Hari Raya Pondok Daun. Karena itulah ketika mereka merayakan pesta Hari Raya Pondok Daun, mereka sangat terharu, bahkan menangis. Dan ini menjadi suatu sukacita besar bagi mereka. Karena selama masa pembuangan di Babel itu, seluruh ibadah, seluruh perayaan, seluruh apa yang sudah biasa mereka lakukan di Yerusalem sebagaimana perintah Tuhan tidak boleh lagi dirayakan. Maka ketika saat itu terjadi, maka ketika saat kebebasan itu mereka terima, dan ketika perayaan itu mereka bisa lakukan sebagaimana layaknya mereka melakukannya untuk menyembah dan memuji Tuhan, banyak orang terharu, banyak orang bahkan menangis. Apalagi ketika dibaca hukum Taurat, mengingatkan kembali semua berkat Tuhan dan rencana Tuhan, keinginan Tuhan. Hal itu membuat mereka sangat bersukacita. Tetapi sukacita itu kadang-kadang lahir dari keharuan dan bahkan menangis. Menangis bukan karena bersedih, menangis bukan karena berduka cita, menangis karena mereka bersukacita. Itulah yang diingatkan oleh Nehemia. Sukacita sekarang ini harus dipelihara. Jangan lagi bersusah hati, jangan lagi bersedih. Sebab susah hati, kesedihan akan menggelapkan mata, membuat hati tidak
terbuka atau justru menumpulkan pikiran dan kemampuan. Karena itu Nehemia mengajak mereka supaya bersukacita, sebab dalam sukacita itulah Tuhan akan memberikan jalan keluar, kegembiraan dan semangat. Sebab setiap orang dalam duka cita itu akan membuat orang merasa bersedih, dan jangan-jangan mereka tidak akan mampu berkembang, tidak mampu membuka kebenaran-kebenaran, dan tidak melihat apa kehendak Tuhan. Jangan bersedih, jangan berduka, sebab Tuhan selalu bersama kita, kata Nehemia, walau kadang harus mengalami banyak kesedihan. Kemudian selalulah bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab, yang artinya hati yang gembira akan membuka pemahaman dan mencerahkan penglihatan, dan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Hati yang bersukacita karena anugerah Tuhan akan mengarahkan hidup untuk mensyukuri semua pemberian Tuhan, bahwa hidup itu banyak sekali yang kita terima, banyak sekali berkat-berkat yang setiap hari kita peroleh. Hati yang gembira akan memberi semangat dan harapan bahwa lebih banyak sukacita yang kita terima daripada penderitaan. Hati yang bersukacita itulah yang diinginkan Tuhan, sebagaimana kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini, agar kami selalu bersukacita karena berkat-Mu yang lebih banyak kami terima dari penderitaan yang kami hadapi. Kuatkan kami dan mampukan kami melihat semua pemberian-Mu yang sangat besar, agar setiap saat, setiap waktu kami bersukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.